432 tahun berlalu, Medan yang awalnya sekedar kawasan rawa tak bertuan, bertumbuh menjadi lahan tembakau yang paling subur, pusat perdagangan tersibuk di Nusantara, dan masuk ke dalam lingkaran metropolitan. Kisah peradaban dan kejayaan di masa lampau, saksi bisunya masih mencakar langit-langit Kesawan. Akankah tetap utuh atau terlupakan? Mana salmon nih? Nah, ini dia. Halo, apa cerita ini? Kok apa cerita? Inilah, kita kan ini mau bahas tentang ulang tahun Medan nih kan? Yang ke 432. Jadi kita harus cari dulu lah titik awalnya itu Medan itu gimana sejarahnya. Ini tahu nggak nih siapa? Nah, sering lewat sini kan? Sering. Tapi tahu nggak nih siapa? Agak asing gitu. Agak asing ya ini. Nah, ini dia Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Beliau inilah yang dulu mendirikan kota Medan dari catatan sejarah. Oh gitu. Jadi Medan ini memang ada yang dirikan ya berarti ya? Iya. Jadi dulu sebenarnya ini yang aku baca ya. Aku bukan ahli sejarah. Nanti kita ngomong sama ahli sejarah. Ini yang aku baca. Oke. Jadi dulu di Medan itu sebenarnya sebelum ada Medan ya. Dulu kan masih kayak hutan-hutan segala macam. Tapi ada beberapa wilayah-wilayah yang udah ada yang dipimpin oleh dato-dato lah dulu. Oke. Melayu kan. Datanglah Guru Patimpus Sembiring Pelawi ini. Dari mana namanya udah tahu lah ya orang Karo. Orang Karo ya? Nggak mungkin orang Sunda kan? Oh nggak mungkin dong. Jauh juga ya? Sembiring Pelawi. Datanglah beliau nih kan ke suatu wilayah ini. Disitulah dia buka kawasan. Jadi dia ceritanya itu dulu seorang tabib sebenarnya beliau ini. Seorang tabib. Seorang yang punya Ahli kesehatan ya berarti ya? Ya, yang bisa dikatakan juga punya ilmu yang tinggi lah waktu itu ceritanya gitu kan. Oke. Nah, datanglah dia ke suatu kawasan, dia mengobati warga atau apalah gitu kan. Dia buka kawasan itu, akhirnya kawasan itu rame gitu. Oke, nah dibukanya itu di sini apa? Di pusat kota inilah. Pusat kota ini? Nah, dulu kan sebelum pusat kota ini ada beberapa wilayah lain. Setelah Medan pun ada wilayah yang baru dibuka kayak Kesawan. Di situ kan banyak Tionghoa juga dulu gitu kan. Tapi yang paling ramai itu yang di sini, yang di Medan. Di sini ya, di Medan ini ya. Nah, gitu. Oke, kenapa dari sini kalau misalnya kita lihat itu ada tahun 1950 ya? 1590. Ya. Berarti awal berdiri kota Medan itu tahun 1590. 1590. Dan 1 Juli 2022 itu menjadi tahun ke 432. 432. Medan berdiri. Cukup bersih, tapi cukup terawat. air mancurnya nggak nyala ya? Harusnya ada air mancur tuh. Terus ada beberapa sampah juga ya, sedikit ya. Ada sampah juga, itu ada papan bunga, tapi nggak tahu. Iya, apa itu? Ada bungkus rokok. Ya. Kalau airnya tergolong bersih, taman-taman tergolong bersih. Bagian monumen sana itu nggak begitu terawat ya. Kalau misalnya ada sampah, ya begitulah. Iya, betul. Kalau masalah warna ya masih oke lah ya, masih bagus lah ya. Oke, masih Jelas. Patung ini mungkin udah banyak yang tahu, tapi kayaknya masih sedikit yang paham tentang sejarah gedung Afros, sejarah gedung Bank Mandiri, gedung yang ini, atau bangunan bersejarah lainnya di kota Medan. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the... Nah, inilah dia penjelasannya. Dicoret-coret. Aduh. Ini apa ini? Malah lebih mencolok yang coretan ini ya? Iya, padahal nih ada penting di sini loh. Informasinya adalah titik gantung dibangun pada tahun 1885. Oke. Fungsi sebagai jembatan penyeberangan dari daerah Kesawan ya. Kesawan. Jalan Jawa. Jalan Jawa yang depan Mall Center Point ya. Ya, itu Jalan Jawa. Oke. Jadi dulu lah fungsinya itu. Tapi dicoret-coret pula sama orang ini. Kalau Medan mah bakal coret-coret ini lagi. Aduh. Medan ini kota kreatif ya. Ya, sebenarnya kalau bagus gitu muralnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Tapi kok jangan di sini lah. Jangan di sini lah. Gitu. Ini yang penting nih loh. Ini bersejarah. Mental kita ketika melihat benda-benda bersejarah itu
nggak bisa ya. Nggak bisa. Atau mungkin pun masih banyak belum tahu. Jadi kita kasih tahu di video ini kalau ini sebenarnya bangunan yang bersejarah. Jadi kalau bukan kita yang ngejaganya, siapa lagi kan? Lagi gitu loh. Gitu. Boleh main-main ke sini ya, tapi ya dijaga lah, sama-sama menjaga lah kita. Kebersihannya segala macam. Ironinya, titik gantung yang udah berdiri lebih dari 100 tahun ini pun tak luput dari vandalisme orang-orang yang tidak bertanggung jawab. To find your identity, it's mind over everything. Nah, disinilah kita bisa ngetahuin kenapa banyak anak-anak Medan sering nongkrong di sini sore-sore ya. Ya, karena pemandangannya ada beberapa ini sih hal yang menarik. Pertama, vihara yang besar itu ya. Salah satu vihara yang bersejarah juga. Terus ada railing yang lewat ya kan? Rel layang ya? Ya. Rel layang, ada stasiun juga, jadi kita bisa ngelihat gimana kondisi dan aktivitas stasiun besar kereta api di Medan. Banyak spot-spot foto juga lah di sini. Banyak spot juga, ada juga gedung Mandiri ini. Ya. Estetik juga kalau foto-foto di sini. Ditambah lagi kita bisa nengok dari sini kondisi jalanan dan gedung-gedung tinggi di sana tuh. Enak sih kalau sore-sore di sini. Dan ternyata baru tahu ya Bang Gandhi, ternyata ini dulu kayu ya? Ya, ini kayu hasilnya, aslinya. Aslinya kayu nih. Ya, baru nampak ini dari sini aspal. kayu. Ini kan masih ada dia. Kemudian ditaruh aspal di atasnya ya. Dengan konstruksi baru lah, ada beberapa lihat besinya, bajanya. Berarti ini memang titik gantung ini bangunannya kuat ya. Udah berapa tahun ini berdiri? 100 tahun lebih ya? Lebih lah dari 1885 tadi. Masih kokoh berdiri di sini dengan beberapa pengubahan ya. Ini kira-kira bersih. Dari ini dulu kayaknya kan? baru sih. Baru ya? Kayaknya baru. Baru ini. Tahun berapa nggak tahu, nanti tanya sama yang ahli aja dulu. Iya, betul. Sebenarnya masih banyak lagi, kayak patung ini. Sedikit yang tahu kalau ini adalah patung maestro biola bernama Lili Suhairi yang banyak menciptakan lagu-lagu perjuangan dan lagu-lagu berlanggam Melayu. Salah satu yang populer itu adalah lagu Selayang Pandang. Aku dan Yamaha Mesra mau mengajak kalian ke tempat yang menurutku punya sejarah yang cukup penting untuk kota Medan, yaitu Tugu Apollo di Jalan Sutomo, Medan. Tapi ini sebenarnya namanya Tugu Apollo atau Tugu Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area? Ya, jadi dulu, ini yang balik lagi yang aku baca-baca, ada yang namanya Pertempuran Medan Area. Ini sebenarnya sejarah yang harus kita buka besar-besar ya, supaya kita sebagai penerus generasi kota Medan ini paham perjuangan pahlawan dulu. Disinilah mulainya tuh, dulu ada Pertempuran Medan Area, dulu di Jalan Veteran belakang kita ini. Jalan Veteran itu namanya dulu Jalan Bali. Oh, Jalan Bali. Nah, tahun 45 tuh masih datanglah sekutu ke sini. Ada satu kejadian. Tentara-tentara sekutu itu merusak lencana Merah Putih waktu itu. Jadi ngamuklah pemuda-pemuda Medan kan. Ngamuk, pecahlah perang di sini. Kalau sekilas nggak begitu terawat ya? Ya nampak dari catnya aja kan. Udah mulai luntur, hitam-hitam gitu, berlumut. Dan itu juga karangan juga nggak terlalu bersih. Iya. Pohon-pohon nggak terawat. Cek-cek banyak yang gitu. Terus agak terasa nggak di sini? Aroma-aroma khas ya? Di sini itu bau pesing ya? Bau pesing. Astaga, pesing kali ya. Ini ada kayu yang nggak tahu fungsinya untuk apa. Nggak tahu untuk apa. Siapa yang duduk nggak tahu. Ini ada kayak derjak itu sebenarnya untuk ini ya, duduk-duduk ya. Nggak tahu juga ini fungsinya untuk apa di dalam ini awalnya. Tapi ada orang tidur. Ada orang istirahat di sini. Nah, bisa lihat sini. Kalau kondisi cat ini udah nggak terawat. Iya, udah nggak terawat. Memang harus dicat ulang lagi seharusnya. Pagar-pagarnya juga banyak yang bercopotan ya. Udah hilang. Itu kemarin tuh ada pintunya loh, Bang. Ada pintunya, sekarang udah nggak ada lagi. Nah, ini coba dari sini. Ini harusnya air mancur ya? Kayaknya. Tapi ini udah berlumut ya kan. Dan
nggak ada lagi air mancurnya. Ada lagi air mancurnya, Ya. airnya pun kotor kali. Tuh udah pada retak-retak. Retak ya kan. Satu sisi ya buat Medan ya. Buat apa sih akar digituin? Karena kan merusak ya. Akarnya rusak. Batunya juga rusak ya, betonnya Jadi juga. Satu hal yang nggak penting juga kalau misalnya kita memugar ya. Oke, ini lumut banyak. Ironis ya. Sayang sih, sayang sekali. Iya. Padahal ini seharusnya ini jadi apa ya? Tanda untuk kita anak-anak Medan Tanda bahwa perjuangan iya kita tanda dulu lah. perjuangan lah. Sampai bisa jadi Medan yang seperti sekarang kan karena perjuangan yang ada di sini. Iya. Nampak juga kalau di sini tuh banyak kali besi-besi yang udah hilang. Iya, Tapi itu ada pintu ya. pintu kayaknya tuh ada pintunya tuh. hilang. Ya kalau untuk hilangnya mungkin ya balik lagi ya ke warganya gitu kan, nggak cuma pemerintah, tapi warganya juga harus menjaga. Tapi ya pemerintah juga harus memperhatikan juga lah. Padahal harus ini lokasi yang strategis untuk mengenang sejarah, tapi ya Iya. gitulah. Dirgahayu Medan yang ke-432 tahun, kita nggak hanya ngebahas Medan sebagai sebuah kota atau sebuah tempat persinggahan dan menetap. Lebih besar dari itu, Medan adalah sebuah bukti perjuangan dan kejayaan peradaban di masa lampau. Oleh karena itu, jangan sampai Medan tergerus oleh hingar-bingar peradaban modern.